Baiklah, di sini kita akan praktekkan bagaimana sifat dari larutan kopi. Di sini ada bahannya, yaitu air dan kopi. Dan untuk alatnya kita sediakan gelas dan 1 buah sendok. Baiklah, di sini kita letakkan kira-kira 1,5 sendok kopi. Lalu kita curah air ke dalamnya. Kita aduk hingga merata. Setelah kopi yang sudah diaduk dan kita larutkan ke dalam air, kita lihat untuk hasilnya nanti. Ini hasil larutan kopi tadi. Kemudian kita lihat terdapat endapan pada kopi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan kopi ini adalah bersifat suspensi, atau dengan kata lain merupakan campuran heterogen, yaitu campuran berasal dari fasa yang berbeda, yaitu padat dan cair, yang tidak bisa menyatu sehingga terbentuklah endapan. Kemudian kita coba dengan menggunakan senter. Ternyata larutan kopi tidak bisa ditembus oleh cahaya, tetapi cahaya yang dipantulkan ke kopi bersifat menghamburkan cahaya. Baiklah, di sini ada 2 cangkir. Yang pertama itu ada campuran antara air dan garam, yang kedua campuran air dan pasir. Yang pertama, campuran air dan garam ini membentuk campuran homogen, di mana antara zat terlarut dan zat pelarutnya tidak dapat dibedakan atau bisa disebut dengan larutan. Dan ketika di senter, cahaya dari senter tersebut menembus larutan ini dan tidak kelihatan jalan dari cahaya tersebut. Selanjutnya, campuran antara air dan pasir. Campuran ini akan membentuk campuran heterogen, di mana antara zat pelarut dan zat terlarutnya dapat dipisahkan atau dapat dibedakan. Terlihat pasir mengendap di bawah permukaan, atau ini disebut dengan suspensi. Dan ketika di senter, kita bisa lihat bahwa ada jalan cahaya di larutan ini, berbeda dengan larutan garam, dan ini disebut dengan efek Tyndall. Ini adalah air mineral dan susu kental manis. Ketika susu kental manis dan air mineral dicampurkan, itu merupakan koloid, campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Koloid memiliki sifat heterogen dan stabil, tampak memiliki satu fase, meskipun sebenarnya ada 2 fase bahkan lebih di dalam campuran susu ini. Susu larut, tetapi larutannya itu tidak bening, melainkan terlihat keruh dan tampak stabil. Dapat dipisahkan akibat pemanasan atau pendinginan. Kita coba menggunakan cahaya senter. Ternyata cahaya tidak dapat diteruskan
ke sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel, atau mengalami penghamburan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa larutan susu ini mengalami efek Tyndall.